Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat belajar? Semoga kabarnya baik-baik selalu. Kita jumpa lagi dalam channel One Wisnu yang menyuguhkan video-video yang bermanfaat. Baiklah sahabat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah demokrasi dalam kehidupan politik. Jadi, pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, demokrasi dalam kehidupan politik. Demokrasi dalam kehidupan politik dapat diterapkan dalam kegiatan pemilu. Jadi, demokrasi dalam kehidupan politik dapat diterapkan dalam kegiatan pemilu. Jadi, demokrasi dalam kehidupan politik dapat diterapkan dalam kegiatan pemilu. Nah, pemilu itu adalah pemilihan umum. Ya. Dasar hukum pelaksanaan pemilu itu terdapat dalam beberapa tempat, ya. Jadi, dasar hukum pelaksanaan pemilu antara lain yang pertama Pancasila sila keempat. Nah, itu ya. Ini saya hapus dulu ya. Dasar hukum pelaksanaan pemilu antara lain
dasar hukum pelaksanaan pemilu antara lain yang pertama Pancasila, sila keempat. Jadi Pancasila sila keempat ya. Yang kedua UUD 1945 pasal 22E ayat 1 sampai 6. Tuh ya, jadi UUD 1945 pasal 22E ayat 1 sampai 6. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Nomor Jadi dasar hukum pelaksanaan pemilu antara lain yang pertama Pancasila sila keempat ya. Yang kedua UUD 1945 pasal 22E ayat 1 sampai 6. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Itu ya, itu adalah dasar hukum pelaksanaan pemilu. Sekarang asas pemilu. Asas pemilu apa saja? Kita akan bahas asas pemilu. Ini saya hapus dulu ya. Asas pemilu. Asas pemilu antara lain yang pertama adalah langsung. Langsung maksudnya apa? Langsung artinya pemilih memberikan suaranya tanpa perantara. Yang kedua adalah umum. Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, bebas.
Bebas artinya pemilih memberikan suaranya tanpa ada paksaan. Yang berikutnya rahasia. Rahasia artinya pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun. Yang berikutnya jujur. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur. Yang berikutnya adil. Adil artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan, ya. Jadi asas pemilu ada 6 atau bisa disingkat Luberjurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kita lanjutkan berikutnya. Tujuan pemilu dan peserta pemilu. Kira-kira apa tujuan pemilu? Ini saya hapus dulu ya. Tujuan pemilu dan peserta pemilu. Tujuan pemilu dan peserta pemilu. Yang pertama itu memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Pesertanya adalah partai politik. Memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Pesertanya adalah partai politik. Pesertanya adalah partai politik. Jadi memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Pesertanya, ini pesertanya ya, adalah partai politik. Jadi yang pertama itu pesertanya partai politik.
Yang berikutnya memilih anggota DPD. Pesertanya adalah perseorangan. Memilih anggota DPD. Pesertanya memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan. Memilih presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, itu ya. Jadi tujuan pemilu dan peserta pemilu yang pertama itu memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Pesertanya adalah partai politik. Yang kedua, memilih anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang ketiga itu memilih presiden dan wakil presiden. Pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya, penyelenggara pemilu adalah sebuah badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sistem pemilu ada dua ya. Sistem pemilu itu ada dua. Ini saya hapus dulu ya.
Sistem pemilu. Sistem pemilu itu ada dua. Yang pertama, distrik. Distrik yaitu pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik memiliki jatah satu kursi di parlemen, atau DPR atau DPRD. Itu ya. Yang kedua, proporsional. Proporsional yaitu menekankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara. Itu ya. Itu perbedaan distrik dan proporsional. Kita lanjutkan ya. Ini saya hapus dulu ya. Tadi yang pertama adalah demokrasi dalam kehidupan politik. Sekarang yang kedua adalah demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pertumbuhan perekonomian harus ditunjang Jadi pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan
kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Itu ya. Jadi pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Ya, saya ulangi lagi. Pertumbuhan perekonomian harus ditunjang dengan kondisi institusi publik yang bersih dan kredibel. Kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk ikut menciptakan dan menikmati kemakmuran, yaitu demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Itu ya. Jadi memang demokrasi itu penting. Kita tadi sudah membahas tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, saya rasa video ini cukup di sini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.